ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu. Marilah kita berdiri. Sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun. Di sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menderet anak manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal itu. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Biarpun mereka terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah seberang menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Dukacita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam taman kenikmatan. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa mabuk. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya. Dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Lihatlah para pengikut Yesus itu, dan orang yang kecium adalah dia, dan lawannya dia akan selamat. Mengapa kau begini? Putra manusia akan jatuh ke tangan orang berdosa. Dan orang yang menjaga
ada di sana. Engkau menjalankan hak manusia. Yang lebih baik. Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Jadi, cekat! Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau tersangka, aku tidak dapat meminta Bapakku untuk mengirim lebih dari 12 malaikat membantuku. Contoh aku di dunia, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pedang. Padahal setiap hari aku mendapat Yesus, kau bagiku, kau bersenjata, tangkapnya. Yes, saya siap. Siksa dia, 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 cepat. Dia penipu! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Orang ini pantas dihukum mati! Dia penguja darah! Siksa dia! Dia pantas dihukum mati! Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Kita harus membunuhnya! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Dia pantas dihukum mati! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Dia pantas dihukum mati! Siksa dia! Dia penipu! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Ayo teman! Dia penguja darah! Siksa dia! Dia pantas dihukum mati! Siksa dia! Salibkan dia. Yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran di dalam kepalsuan demi kenikmatan kedudukan. Pilatus dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan rambut, menipu. Sudah lama aku melalui Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Apa kata Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah keputusan?
Karena itu, saudara-saudara adalah lebih berguna. Jika seseorang mati, Sekarang dia telah ada di dalam kita. Kita harus membunuhnya. Dia harus dihukum mati. Kasih bawa dan serahkan kepada Pilatus. Biar terus. Heratnya! Jalan! Salibkannya! 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 Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! 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 Hei, apa tujuan terhadap orang itu? Orang ini mengakui dirinya raja dan memasukkan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau mendengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap? Apakah yang sudah engkau perbuat? Benarkah engkau ini raja orang Yahudi? Apakah itu mengatakan hal? Adakah kurang lain? Mari intro bahas mantap. Mari Yesus. Sakamu aku ini seorang Yahudi? Lihat, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala pula yang menyerahkan engkau kepadaku. Sekali lagi kutanyakan kepadamu, apakah yang sudah engkau perbuat? Raja itu bukan baik. Jika raja itu lebih baik, maka Allah memberkati telah berlama. Supaya aku tidak diserah akan tetapi raja itu bukan baik. Jadi, engkau ini seorang raja? Tetapi Bapak, ambilkan Barabas. Dengarkan, biasanya aku membebaskan bagimu salah satu orang penjahat pada tiap-tiap hari raya Paskah. Siapakah yang harus kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kalian sebut Kristus? Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas bagi kami! Jika demikian, apa yang harus kulakukan kepada orang yang kalian panggil Mesias? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Tapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami! Bawa, lepaskan Barabas. Woi, lihatlah. Hari ini aku
bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Yesus, apakah yang telah kau ajarkan? Benarkah engkau punya raja orang Yahudi? Tidak. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini penuh pemuja. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Dia mengakui dirinya raja dan mengajarkan rakyat dengan ajaran sesat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Orang Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawa dan serahkan dia kepada Herodes. Kini aku baru bertemu dengan engkau yang namanya Yesus. Kata orang-orang, engkaulah sang pembuat mujizat. Yesus sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kau diam? Ayo, pengawal, siksa dia, biar dia mau bicara. Hormatku padamu, Raja orang Yahudi. Mari kau. Coba berdebatlah. Siapa yang menang baru? Kembalikan dia kepada Pilatus. Yesus kembali kepada Pilatus. Saudaraku sengsara engkau. Suamiku, jangan engkau mencampur perkara orang benar. Sebab karena dia, aku menderita dalam mimpiku malam hari. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, dia harus mati. Sebab dia melihat dirinya sebagai anak Allah.
Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Anyalah dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang. Ambil dan hukumlah dia menurut hukummu sendiri. Biarkan darahnya dijatuh atas kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Siksa dia! Rasakan ini besar! Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Raja bangsa yang lebih terjatuh.
bersama alam yang terunduk sunyi. Sebisu hatimu bunda, di saat terpakur di kakinya yang mulai memikul kayu salib. Bunda, berilah kamu menatap wajah yang terbuang. Tatapanmu mulai selalu wajah letih. Air matamu membasahi dahaganya yang lara. Sujud telingamu menangkap rintihannya sedih. Ibu, inilah anakku. Lagi duka mengikat wajahmu pasrah, meratap bunda dalam angin. Duka mana telah segera dukaku. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut Tuhan. Mawar yang Bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari hati penuh cinta berpadu gelombang kasih. Mengalir pada sungai hati yang tak bertepi, sekarang bintang langit. Kau hadirkan keribaan Bapa, sekali-kali mawar penampilan, mahkota yang mekar dalam lautan sinar yang tak bertepi. Bunda, di pintu hatiku yang luput sama pintu surga. Mawar yang terbuai ini, aku persembahkan buatmu. Oke, lewat. Kami mensyukuri karya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib kecilmu Engkau telah menebus dunia. Guru, aku hendak membantumu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Jalan dia! Yesus, Jalan! Ayo jalan! Jalan! Masa seorang raja harus berdua? Dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.
Kami menyembah sujud di kali Yesus dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bangsat! Ayo jalan! Tempat penyaliban masih jauh! Simon telah menahan diri dan kini Yesus menahan diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita dan kita semua terhibur tubuh. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menyalahkan ia pun duduk dan tidak membuka mulutnya. Tapi jangan jalan. Di sini. Langsung. Di situ.
Penampilan ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah. Hai Yesus, lihatlah, tempat kematianmu sudah dekat. Ayo seret dia. Jangan kaki yang berbatu dan berkilau-kilau Siksa dia! Siksa dia! sebagai pengikut kita sekalipun harus jatuh saya berdoa Iya, apa ya? Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Salam kamu. Dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus diri. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara jahat yang paling memalukan. Dia telanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Baiklah, kita undi saja. Siapa mendapatkan jubah ini? Yesus harus mengorbankan segala. Hai, lihat kalian. Aku mendapatkan jubah seorang raja. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan
menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Marilah berdoa. Ya Bapa, sudah dia akan dipantai di mimbar sana. Keringat bercucuran membasahi tubuh. Yesus, rasakanlah paku-paku ini yang akan menembus tangan dan kaki. Puncak Golgota sudah didaki oleh putra manusia. Ini tiba saatnya dia akan dibantai di mimbar. Darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di pala karena alasan manusia. Kaki kudusnya yang telah membara banyak tempat untuk menolong orang ini dipaku karena manusia. Sehingga umat berzina, ladang korupsi, kejomblang keracunan, membuat perjudian dan menjadi tiang tidak adil. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sama seperti Maria bundanya, Maria Magdalena dan Yohanes. Marilah berdoa.
Lihatlah, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya tidak bisa ia selamatkan. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu supaya kami dapat percaya. Engkau yang merobohkan bait Allah, turunlah dari salib, hingga engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Iya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka butuh. Inilah anakku. Inilah ibu. Dia menerima hukuman yang sama dengan kita, tapi dia sudah bersalah. Ingatlah aku Yesus, apabila Engkau datang dalam kemuliaan. Aku berkata, sungguhnya hari ini Engkau telah bersamaku dalam kita. Allahku, ya Allah, apa Engkau buatkan aku? Ya Bapa, Engkau silakan. Ya Allah. Tulis, pastikan mereka semua sudah mati. Golgota, terbantai tubuh tak berdaya, tersobek jantungnya mawar merah tua. Kedukaan itu sangat hebat, dan di bawah berdiri Bunda, saksikan putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh Bunda dikasihkan, ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek jubahnya suci. Golgota, Golgota, terukir dalam cinta,
dari bibir tertampar serdadu bengis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di malam ini, Mazmur-mazmur cinta berkumandang. Bapa, selesailah sudah. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia.